Nah, hukum itu oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai hal yang menakutkan, padahal tidak kalau kita memang benar-benar tahu. Jawaban Bapak tadi itu saya katakan bahwasannya kalau ada pertanyaan fungsi hukum sebenarnya membatasi atau melindungi itu tergantung kita, Pak ya. Itu Sehat gak Pak sebenarnya? nggak sehat. Hukum Indonesia. Makanya saya katakan tadi, budaya hukumnya, mental kepolisiannya. Baik, halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast pertama kita, yaitu dari Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah. Kali ini kami kedatangan seorang star guest yang cukup keren ya teman-teman. Beliau adalah seorang advokat sekaligus seorang dosen di fakultas kami, yaitu Fakultas Hukum dan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah. Bisa diperkenalkan dulu Bapak? Ya, terima kasih ya. Tadi dikatakan saya keren ya. Kalau menurut saudara-saudara keren, ya itulah saya mungkin ya. Tapi kalau yang lain mengatakan tidak keren, ya begitulah. Sudah tidak penting itu. Saya aktif di advokat ya, juga berkhidmah di Setairua, Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah Sampang. Bukan bekerja, saya tidak pernah bekerja, tapi berkhidmah. Tidak ada rumus kerja bagi saya kecuali advokat. Itu pun advokat plus khidmah, tidak murni kerja ya atau cari uang, tapi juga khidmah gitu. Baik teman-teman, sudah mendengar sendiri dari beliau, dan saya Pak memiliki ada beberapa pertanyaan perihal hukum, isu sosial, dan nanti bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang advokat. Jadi pertanyaan pertama saya itu yang sering menjanggal bagi saya adalah ketika di dunia perkuliahan itu Pak, di dalam kelas itu kan ketika dosen menjelaskan perihal hukum itu seakan-akan tuh bahasanya bagi saya Pak ya, itu sangat berat. Nah, bagaimana nih jika Bapak itu mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan hukum kepada teman-teman yang SMP, SMA dan sebagainya? Sebenarnya fungsi hukum itu untuk melindungi kita atau membatasi kita, Pak? Ya, di masyarakat hukum itu dianggap atau dinilai sangat menakutkan ya, sangat menakutkan. Berbeda dengan yang namanya kaidah sosial atau kesusilaan. Kalau kaidah sosial, kesusilaan itu memang sesuatu nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ya kayak kita sekarang ini bergaul gini, bagaimana yang baik, bagaimana yang bahagia, kongko-kongko, diskusi-diskusi kayak gini. Ya, ini merupakan tata sosial atau tata kesusilaan yang berlaku di masyarakat, yang sudah biasa dilakukan. Ajak gajah, kata orang Madura, ajak gajah. Bercanda. Nah, kecandaan itu memang ada ini ya, ada ukurannya, standarisasinya, batasannya. Kalau melampaui nggak baik juga. Ya, muta'addi, terlalu
berlebihan nggak baik. Apapun yang berlebihan itu nggak baik. Gitu ya. Nah, hukum itu berbeda dengan tata susila atau kaidah kesusilaan atau kaidah sosial, kaidah moral, kaidah agama. Nah, hukum itu oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai hal yang menakutkan. Padahal tidak kalau kita memang benar-benar tahu. Tetapi hukum itu memang ada yang di dalamnya itu sanksi atau kompensasi. Ya. Sanksi, kayak pidana itu sanksi. Perdata juga menganut sanksi tapi bentuknya denda. Biasanya denda atau semacam apa ya, kalau di perdata itu, hukum perdata itu sanksinya itu berupa denda, bisa denda itu. Tetapi bahasa yang digunakan bukan sanksi ya, tapi denda, kerugian material. Ada juga kerugian imaterial, tapi kerugian imaterial itu dirupakan dengan kerugian dihitung dengan secara material, finansial, ya berupa denda itu tadi. Berapa? Kalau sanksi pidana fisik, tapi juga non fisik berupa material, bisa jadi. Kayak denda lalu lintas itu kan pidana. Kesalahan lalu lintas. Apa sanksinya? Sanksi pidananya denda. Atau bisa penjara atau bisa denda. Nah, hal-hal yang semacam inilah, karena ada sanksi inilah, manusia atau masyarakat menganggap bahwa hukum ini sangat menakutkan. Tapi kalau dia berperilaku wajar-wajar saja, ya tidak masalah sebenarnya. Memang harus orang itu harus ini ya, harus banyak belajar dan banyak tahulah, atau kudu ma'rifat. Orang itu harus ma'rifat, harus tahu, sehingga kalau dia tahu, dia tidak akan takut dengan sesuatu apapun. An-nasu a'da'u ma jahilu, begitu kata Imam Ghazali. Manusia itu sebenarnya, kata Imam Ghazali, takut terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui, atau bahkan bisa berlaku kasar ya terhadap apa yang tidak ketahui. Maka kalau orang tahu, maka dia akan bijak. Itu ya. Itu. Jadi jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang yang tahu tentang sesuatu, sehingga tidak akan menjadi takut terhadap sesuatu. Itu. Berarti dari jawaban Bapak tadi itu saya katakan bahwasanya kalau ada pertanyaan fungsi hukum sebenarnya membatasi atau melindungi itu tergantung kita, Pak ya. Fungsi hukum itu bisa melindungi, bisa membatasi. Begini, pada dasarnya manusia itu mempunyai kebebasan absolut. Sejak lahir oleh Allah itu, manusia itu diberikan kebebasan absolut. Ya. Tetapi ketika kebebasan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya,
Artinya bahwa kebebasan itu ternyata digunakan untuk mengkangkangi atau menabrak hak orang lain. Maka ketika hak itu mengangkangi dan menabrak hak orang lain, otomatis kebebasan itu menjadi dibatasi. Makanya syariat itu adalah aturan hukum yang membatasi sekaligus melindungi hak orang lain. Itu. Nah, kebebasan absolut itu sendiri sebenarnya kalau digunakan secara baik sebagaimana mestinya, maka kebebasan itu tidak akan dibatasi. Dia akan terus berjalan kebebasan itu dan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun kalau kebebasan itu dijalankan sebagaimana mestinya, sekalipun itu syariat. Itu ya. Makanya syariat itu membatasi hal yang tidak baik, membatasi hak orang lain dengan hak yang lainnya lagi, sehingga antara hak yang satu dengan hak yang lain tidak terjadi benturan. Maka itu ada pembatas, yaitu syariat atau hukum kalau dalam bahasa non Arab. Kalau bahasa sehari-hari kita pakai bahasa hukum, tapi kalau kita bahasa Arab pakai syariat nanti dikira terlalu Islami. Sebenarnya sama. Kalau kita bijak itu sama sebenarnya, syariat hukum itu sama, tapi terminologi atau term yang dipakai bahasa Arab syariat atau fikih. Kalau orang Indonesia hukum itu pun juga mengadopsi dari kata-kata Arab, hakama yahkumu, hukman. Indonesia itu miskin bahasa, miskin istilah. Hukum pun mengadopsi dari istilah Arab. Itu ya. Jadi sebenarnya kebebasan itu absolut. Kebebasan relatif menjadi relatif karena orang tidak bisa menggunakan kebebasannya secara baik dan semestinya, sehingga kebebasan itu akhirnya dibatasi. Dua, absolut dan relatif. Kalau absolut, orang itu tidak akan mengangkangi atau melangkahi hak orang lain, menyalahi hak orang lain. Itu justru orang itu bebas secara absolut. Tapi kalau sudah menyalahi orang lain, sudah selesai itu. Karena hak orang lain itu dilindungi kan. Hifdun nasl, hifdud din, hifdul aql, hifdul mal, hifdul irdi. Ya. Hukum itu fungsinya untuk melindungi akal, hifdul aql. Hifdud din, melindungi agama. Hifdun nasl, melindungi keturunan. Hifdul mal, melindungi harta kekayaan atau harta benda. Nanti muncul yang namanya itu hak kepemilikan di sana. Hifdul ird, melindungi harkat martabat. Hifdun nafas, melindungi jiwa dan tubuh manusia. Makanya pembunuhan jangan sampai mencederai, apalagi membunuh, nggak boleh. Karena hukum itu melindungi itu. Ya, itu.
Berarti itu artinya hukum itu melindungi sekaligus juga ada beberapa hal yang dibatasi oleh Iya. hukum ya Pak ya. Kalau mereka tidak bisa melakukan kebebasannya secara baik. Ya. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira Bapak setuju nggak kalau saya bilang itu banyak orang yang takut melapor atau berurusan dengan hukum karena dianggap itu memakan biaya yang banyak gitu Pak. Orang-orang kecil itu takut yang mau melapor ke polisi atau ke aparat semacamnya. Mereka takut karena takut ini Pak, takut dananya kurang atau takut gimana. Itu kira-kira benar nggak kalau itu? Nggak. Siapapun boleh itu melapor itu. Dan kalau ada merasa dirugikan, ya lapor aja. Kenapa tidak? Nggak usah takut. Tapi soal biaya itu gimana Pak? Nggak ada biaya. Kalau ada biaya, polisi narik-narik biaya, itu polisinya bukan polisi beneran itu, polisi gadungan itu. Nggak bener itu, nggak bener, nggak ada. Karena polisi itu pengayom masyarakat. Kalau ada polisi seperti itu dilaporkan, harus dilaporkan itu di propam polisian. Nggak ada. Silakan masyarakat untuk kalau ada sesuatu yang merugikan saudara yang terkait dengan pidana, ya laporkan saja ke kepolisian, ke pihak yang berwajib. Dan insya Allah polisi tidak akan menarik biaya, nggak ada biayanya itu. Justru polisi harus menolong, membantu itu. Polisi itu kan diangkat oleh negara. Dan seharusnya dia mengabdi ke masyarakat. Kalau nggak mau mengabdi, ya nggak usah jadi polisi. Diem di rumah aja. Kalau sudah punya komitmen untuk jadi polisi, ya harus mengabdi. Jangan menjadi justru menjadi aparat yang ini, yang merusak citra negara. Bahaya itu. Kayak Sambo itu, nggak boleh, harus menerima laporan itu dan mengerjakannya, melaksanakannya dengan baik. Jangan menyimpan masalah, tapi harus melaksanakan dengan baik. Jangan menumpuk masalah. Kebanyakan polisi menumpuk masalah. Itu nggak baik itu. Berarti nggak becus cara melayani masyarakatnya itu. Dan masyarakat nggak usah takut. Ngapain takut? Kalau takut ya lapor aja kan ada kekuatan civil society. Kalau nggak ke propam atau pakai LSM atau pakai advokatnya juga gitu. Advokatnya juga harus yang benar-benar berkhidmat. Jangan uang dan uang. Gitu. Kalau cari uang jadi pengusaha ya. Nggak usah jadi advokat atau jadi polisi. Polisi juga dibayar. Seharusnya kan mengabdi. Itu. Tapi kan yang saya temui para aparat polisi seperti itu. Saya tidak mau memukul rata semua polisi seperti itu, Pak. Tapi ada loh beberapa polisi itu yang memang ketika kita mau menyelesaikan kasus, mereka kalau tidak ada uang seakan-akan mereka itu tidak mau berjalan. Nah, dan bagi saya yang orang ekonomi menengah ke bawah itu solusinya apa, Pak? Gimana solusi untuk keluar dari permasalahan yang seperti itu? Ya harus kita akui ada itu polisi macam itu. Ada, memang ada, harus kita akui. Dan polisi harus mengakui itu, kelembagaan kepolisian. Dan kalau menemukan polisi seperti itu, ya harus dibina. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Artinya dikeluarkan dari kepolisian, biar tidak mencederai kelembagaan kepolisian negara Republik Indonesia. Ada, memang ada. Bahkan kemungkinan ini sudah menjadi rahasia umum ya. Di kepolisian maupun TNI itu banyak geng di dalamnya itu.
kelompok-kelompok yang membawa gerbong-gerbong itu. Bahkan sudah tidak bukan rahasia lagi kalau di kepolisian ataupun TNI itu juga membacking hal-hal yang diharamkan oleh negara itu ya. Narkoba, judol, itu ada di backingan aparat penegak hukum itu. Itu menurut anggapan-anggapan masyarakat yang bukan rahasia umum lah, yang bukan menjadi rahasia, sudah menjadi common sense. Tapi orang masyarakat itu kan takut. Seharusnya polisi membenahi diri itu. Makanya Prabowo itu membentuk tim reformasi kepolisian. Saking bobroknya itu di dalam itu. Tidak hanya secara struktural ya, mental pun juga harus diperbaiki polisi itu. Mentalnya, budayanya, budaya hukumnya harus diperbaiki. Kasus Sambo itu kan geng. Kalau bukan geng, itu siapa? Sambo dan anak buahnya itu geng. Itu sudah menunjukkan itu. Membuktikan itu apa yang dianggap oleh masyarakat itu. Jadi begini, masyarakat sekarang sudah tidak takut ya, harus tidak takut, memang harus tidak takut. Dan kepolisian seharusnya membenahi internal kepolisian sendiri, baik secara moral maupun struktural. Ya, struktur hukumnya diperbaiki, budaya hukumnya juga diperbaiki. Jadi terbentuklah suatu sistem hukum yang baik nantinya di sistem penegakan hukum itu. Nggak usah takut masyarakat. Kenapa takut? Nah, iya Pak. Tapi sekarang seakan-akan Indonesia ini melahirkan budaya hukum baru. Seperti yang sering kita dengar, ada yang namanya istilah itu no viral no justice gitu Pak. Jadi sebuah kasus itu kalau belum diviralkan sama netizen, itu kayaknya kasus itu nggak diselesaikan. Seperti kata Bapak tadi, itu seakan-akan kasus itu tadi ditumpuk gitu. Harus viral dulu, baru polisi itu mau gerak. Iya. Nah, sebagai orang hukum nih, Bapak sebagai orang hukum, gimana sih pandangan Bapak terhadap fenomena tersebut yang terjadi? Ya jelas itu ada mafhum mukhalafahnya. Ada latar belakangnya kenapa harus no viral no justice itu muncul. Kan ada latar belakangnya itu. Kenapa itu harus muncul? Itu karena ternyata aparat penegak hukum tidak bisa menyelesaikan sesuatu hal yang diharapkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara. Faktanya seperti itu. Ditumpuk. Kalau nggak ada uang nggak bakal di ini. Nah, kalau itu sehat nggak Pak? Nggak sehat. Hukum Indonesia. Makanya saya katakan tadi, budaya hukumnya, mental kepolisiannya, aparaturnya, jaksanya, kepolisiannya, hakimnya. Banyak jaksa yang ditangkap, hakim banyak yang ditangkap, meskipun dibayar mahal, berapa puluh juta ya, berapa digit itu, 2 digit, hakim jaksa itu, tapi kan masih tetap korupsi, gratifikasi dan macam-macam. Masih polisi juga masih ini nyempil uang itu kan mental berarti. Meskipun bayarannya dinaikkan, mental itu, mentalnya sudah mental bobrok itu, nggak pantas sudah. Makanya harus dibina dulu. Kalau nggak bisa dibinasakan. Itu ekstrim itu ya. Dibinasakan harus artinya
dikeluarkan dari kepolisian. Gitu, biar enggak mencederai kelembagaan kepolisian negara seperti saya katakan tadi itu. Begitu juga jaksa atau hakim. Sama, harus itu. Mental itu, harus dibangun mental, budaya hukumnya. Kalau undang-undangnya udah bagus secara substansi, udah bagus. Strukturnya masih butuh diperbaiki lagi, strukturnya disempurnakan. Tapi mentalnya bejat. Ini harus diperbaiki secara utuh, total, komprehensif, atau kalau dalam bahasa agama itu harus direformasi kafah, tajdidatun kafah, mujad ya, harus total itu. Kalau sudah seperti itu Pak, maksudnya sudah budayanya, kata Bapak tadi itu budayanya sudah tidak sehat. Nah, yang seharusnya menjadi faktor utama adanya budaya-budaya seperti itu, atau siapa sih orang pertama yang harus kita salahkan dengan adanya budaya yang no viral no justice, kemudian hukum ini tidak berlaku adil gitu Pak di Indonesia. Nah, kalau seperti itu yang harus kita salahkan itu siapa? Masyarakat kah, polisi kah, atau pemimpin kita? Itu artinya presiden dong. Termasuk siapa saja itu Pak yang pemimpin itu? Kalau eksekutif presiden ya, menteri. Kalau DPR legislatif ya, itu pemimpin negara, kepemimpinan negara. Di tingkat yudikatif hakim, ya hakim, aparatur penegak hukum, kepolisian, advokat, jaksa. Mereka pemimpin. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mereka semua itu adalah pemimpin. Dan kepemimpinan mereka itu akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya. Mas'ulun an ra'iyati. Rakyat itu, ra'iyah itu rakyat. Lah pemimpinnya ngobrol, masyarakatnya ikut dah. Tuturi handayani, ing ngarsa sung tulodo tuturi handayani, ing madya mangun karso. Tapi kalau pemimpinnya bagus, kalau ikut filosofi tuturi handayani ing madya mangun karso, ya, ing ngarsa sung tulodo, tata tentrem kertoraharjo, Indonesia ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur sentosa, penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah. Pemimpinnya termasuk kepolisian itu kula sampean apa, tetapi jangan ikut-ikut. Jadi ya harus diganti. Sampai bisa mengganti mereka. Anak cucu kita harus mengganti. Seberapa besar Pak peluang? Maksudnya ada nggak sih kemungkinan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kalau keadaannya sudah se-chaos sekarang? Iya, banyak kesempatan, masih banyak. Generasi muda ini kan masih banyak. Tapi kan yang dikhawatirkan itu Pak, ketika yang senior, katakan yang senior ya kerjaannya ya seperti itu, anak-anak muda ini kan secara tidak langsung itu terbawa seakan-akan, oh dia melakukan ini, kayaknya ini benar deh gitu. Kalau sudah tertanam seperti itu, gimana cara mengatasi itu? Cari pemimpin yang baik di antara mereka itu. Ya. Pemuda itu harus menyiapkan. Ini nih, pemuda-pemuda ini harus menyiapkan mulai sekarang. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Ya. Cita-cita seorang pemuda itu
Tuhtimur rijal merubuhaken aljibalain merubuhaken apa himmatur rijal aljibalain gunung, meruntuhkan gunung. Pemuda-pemuda ini ganti tuh pemimpin yang nggak becus itu. Percuma. Keberapa hari ya pemuda-pemuda ini. Makanya Pak Karno itu iya dia orang ini sih. Kasih aku 10 pemuda akan kuhancurkan gunung Himalaya. Itu dari itu. Karena dia belajar, artinya tahu ada gium itu, Pak Karno. Jadi biasa lah. Karena belajar akhirnya dia tahu. Penter, ya karena dia tahu. Kamu sampean, Bu Tony. Ada, bahkan melebihi Soekarno ya. Himmatur rijal tuhdimul jibala. Itu, penting itu. Generasi-generasi ini. Itu. Apa kata Al-Mustafa Al-Walayaini itu? Inna fi yadikum amrul ummati wa fi iqdamikum hayataha. Urusan umat ini ada di pemuda-pemuda ini sebenarnya. Amrul ummati. Urusan rakyat itu ada di pemuda-pemuda ini. Wa fi iqdamikum hayataha. Maju tidaknya itu tergantung pemudanya, gerak pemudanya. Pemuda, maka sepotong generasi itu. Udah yang tua-tua itu harus ini tampil yang muda-muda itu, tapi harus dipersiapkan secara moral ya. Yang penting moral ya. Saya masih ingat itu. Sebuah tulisan di majalah Al-Qiyadah untuk pesantren Rodotul Rahmaniyah Sampang ini ya. Strategi tulisannya Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Khalid Al-Busairi, yaitu senjata pamungkas. Apa senjata pamungkas itu? Akhlakul karimah, moral, integritas. DPR, hakim, kepolisian, aparat penegak hukum, semua itu orang sarjana semua. Kalau dilihat dari perspektif materialistik semacam itu, sarjana ya, berarti kan pinter. Tetapi tidak cerdas dalam hal moralitas. Tak cerdas spiritual dan moralitasnya. Tapi secara material kesarjanaannya ya sarjana, bahkan doktor, profesor. Itu, tapi apa? Menggarong kekayaan negara yang digarong, dirampok meskipun tidak terang-terangan dengan cara-cara intelektual. Nah, sarjana nah ijazah ke garong. Kebe nampak? Itu moral. Seberapapun gajinya lah beri 100 juta. Menglakarlah moral penggarong. Ada. Pelesirnya itu kemana? Prancis, Itali, Swiss. Penggarong-penggarong itu gitu pelesiriannya. Ya kurang makanya gaji ratusan juta kurang, bahkan triliunan pun kurang kalau moral bejat atau buruk. Sampai kudu siap pemuda-pemuda ini, penting moral itu ya dipersiapkan untuk mengganti pemimpin-pemimpin masa depan itu. Baik Pak, ada satu lagi pertanyaan terakhir, mungkin sekaligus menjadi closing statement kita.
Jadi kalau ada satu hal yang ingin Bapak ubah dari cara masyarakat memandang hukum, itu kira-kira apa, Pak? Satu hal yang ingin Bapak ubah, bagaimana masyarakat memandang hukum atau bagaimana hukum itu berjalan di masyarakat. Nika nyata nah, senyatanya ya, ini kan hal yang keseharian. Sebenarnya hukum itu kan selalu mengiringi kita. Seperti itu. Dan moral itu harus melekat pada hukum. Jangan hukum terlempar dari moral atau terpisah dari moral. Maka hukum itu tidak akan mempunyai ruh atau energi. Bukan sanksinya hukum itu sebenarnya. Bukan sanksinya. Apa? Tauladannya. Tauladan. Sekalipun hukumnya seperti ini berbunyi, kaidahnya berbunyi, oh, barang siapa yang membunuh bla 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 dipidana. Kan begitu. Tapi meskipun begitu, bunyi kaidah hukumnya atau norma hukumnya berbunyi begitu, kalau tidak dibarengi dengan apa tadi? Tauladan. Terutama bagi orang-orang yang berpendidikan ya, dan para sesepuh, itu tidak bisa. Tidak bisa. Salah satu penegakan hukum itu adalah apa? Suri tauladan. Itu penting. Itu sangat esensial bagi saya, menurut saya. Aparaturnya, apanya, suri tauladan. Kalau memberikan suri tauladan yang baik, maka hukum itu pasti, saya yakin, akan ditaati dan orang itu akan meniru. Oh, iya ta hukum itu. Jadi tak tako orang. Iya coba apa tako? Jangan ditakut-takuti. Kasih pemahaman dan kasih suri tauladan. Pemahaman itu bukan hanya wejangan ya, tapi apa? Pemahaman itu dengan cara perilaku. Tauladan itu penting. Dan Rasulullah itu begitu, tidak hanya lisan, tapi juga perilakunya. La'ala khuluqin adzim, dia bunanang Al-Quran itu, dia bunang Allah Ta'ala nang Al-Quran itu. Jadi Rasulullah itu akhlaknya akhlak mulia, maka yang diteladani secara hukumnya dan diikuti perilakunya gitu loh, bukan apa-apanya, perilakunya Rasulullah itu, menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Saiful Bahri sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita yang sangat sederhana ini, Pak. Begini adanya karena ini masih awal-awal kita mulai ya. Jadi teman-teman offline maupun teman-teman online itu sudah bisa menangkap sendiri ya, sedikit banyaknya kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Saiful Bahri. Mungkin ini adalah yang terakhir sudah ya, karena sudah beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan dan beberapa juga sudah Bapak Saiful jawab. Jadi saya kira cukup video kita sampai di sini. Tepuk tangan untuk Bapak Kodari kita. Saya harap teman-teman bisa mengambil beberapa kesimpulan, beberapa manfaat yang sudah disampaikan. Kami
selaku host ingin mengundurkan diri. Permohonan maaf sedalam-dalamnya dari saya juga dari teman-teman yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.